Shalom, saudara kekasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam kasih anugerah Tuhan. Patut kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau kita ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Ini semua karena kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan saat yang terindah pada hari ini kita bisa bersama-sama lagi untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing. Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai 14. Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonia beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantara Elasa bin Safan dan Gemariah bin Hilkiah yang diutus oleh Sedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anak-anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anak-anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan
kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, nats firman Tuhan terdapat di ayat 11 tadi, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jemaat Tuhan yang saya sangat kasihi, setiap manusia pasti mengalami lika-liku kehidupan. Hal baik dan buruk silih berganti dalam kehidupan. Memang mudah bagi kita jika kita menerima yang baik, tetapi tidak demikian jika kita menerima kondisi yang buruk. Seringkali saat mengalami pergumulan hidup, kita mengeluh dan marah kepada orang lain, bahkan kepada Tuhan. Saya sering mendengar ini. Dan pada umumnya kita mengeluh karena hanya memperhatikan masalahnya saja, bukan fokus pada apa yang Tuhan sudah kerjakan melalui pergumulan tersebut. Mengeluh karena permasalahan yang dialaminya, tapi tidak pernah fokus tak kala Tuhan mengerjakan dan menyelesaikan pergumulan itu. Bangsa Israel mendapat pesan surat dari Tuhan. Pesan tersebut bukanlah pesan keselamatan atau pembebasan yang Tuhan akan kerjakan terhadap mereka. Bukan itu. Pesan ini justru meminta mereka menikmati hidup sebagai bangsa tawanan di Babel. Menikmati hidup sebagai bangsa tawanan di Babel. Dalam Yeremia pasal 29 tadi ayat 5 dan 6. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakkan anak-anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anak-anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Luar biasa. Di dalam tawanan bukannya tambah berkurang karena hidupnya terbatas, tersiksa. Bisa juga mati dalam tawanan, tapi ini tidak. Justru harus mendiami dan membuat kebun, mencarikan pasangan hidup bagi anak-anaknya supaya bertambah banyak, bukan berkurang. Tuhan meminta mereka hidup normal sebagai warga negara yang baik di pembuangan. Bahkan Tuhan meminta mereka mengusahakan kesejahteraan kota di mana mereka dibuang. Ayat 7 tadi. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraan kota adalah kesejahteraanmu. Luar biasa. Dan ini harus sering didoakan kota-kota di mana kita tinggal. Saya tidak pernah lupa untuk berdoa dan selalu menjadi habit untuk berdoa bagi kota-kota di mana kita tinggal. Pesan ini tentu berat untuk diterima mereka karena mereka berada di dalam tawanan tapi disuruh hidup normal seolah-olah bukan sebagai orang tawanan. Mengapa Tuhan memberikan pesan demikian? Sebab Tuhan sudah merencanakan hal yang terbaik buat bangsa Israel. Tuhan sudah menyediakan yaitu masa depan, rencana yang baik buat bangsa Israel. Selama 70 tahun atau satu generasi, Tuhan hendak mengajarkan bahwa sebenarnya mereka sudah menerima anugerah
yang indah sebagai umat pilihan Allah. Tuhan hendak mengajarkan, sebenarnya mereka itu sudah menerima anugerah yang indah sebagai umat pilihan Allah. Demikian juga bagi kita sebagai umat-umat pilihan Allah yang sudah menerima anugerah keselamatan darinya. Kita pun demikian. Jadi Tuhan mau mengajarkan supaya mereka itu mengingat. Tuhan mau pada waktu itu ditunjukkan kepada umat-umatnya yang ada di Babel harus belajar menghargai apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan mereka. Demikian juga bagi kita sekarang ini harus belajar menghargai apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Untuk mengajar, menghargai apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi umat pilihannya. Apa saja yang Tuhan sudah kerjakan bagi umat pilihannya. Ini di antara sekian. Kalau saya nanti akan memberikan 4 contoh, tapi ada banyak yang Tuhan sudah lakukan bagi umat pilihannya. Yang pertama tanggung jawab kepada umat-umatnya. Tanggung jawab kepada umat-umatnya. Tanggung jawab kepada umat-umatnya. Tuhan tetap bertanggung jawab kepada umat-umat pilihannya. Nyatanya Tuhan tidak pernah membiarkan mereka sendirian di negeri pembuangan. Tuhan tetap memelihara mereka. Bahkan sampai tiba waktunya Tuhan berjanji akan mengembalikan mereka ke tanah Yerusalem. Demikian juga janji Tuhan kepada kita yang percaya kepadanya. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita dan menghantar kita sampai kepada tanah perjanjian, yaitu di surga. Ini janji Tuhan. Dan Tuhan sudah lakukan. Yang kedua, yang Tuhan sudah kerjakan, supaya kita bertumbuh secara rohani. Bertumbuh secara rohani. Saudara-saudara, seringkali Tuhan juga ujikan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan menguji segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Dengan adanya pergumulan, dengan adanya permasalahan yang kita alami, seolah-olah Tuhan membiarkan kita merasa susah dan menderita seorang diri. Ini seolah-olah. Padahal di dalam kasih-Nya Tuhan sebenarnya hendak menjadikan anak-anaknya bertumbuh menjadi dewasa secara rohani. Bertumbuh menjadi dewasa secara rohani. Untuk memiliki karakter serupa dengan Kristus. Jadi jangan cuma cengeng. Kalau terjadi sesuatu hal cengeng. Bahkan curhat kepada orang lain. Kalau curhat kepada orang yang mempunyai kerohanian yang bagus, itu tidak apa-apa. Tetapi kalau orang itu juga tidak dengan sungguh-sungguh mengikut Kristus, bahkan kita akan disesatkan, ya. Jadi melalui kesusahan, penderitaan yang kita alami, sebenarnya Tuhan sedang menyiapkan rancangan terbaik bagi kita. Tidak pernah dibiarkan. Karena rancangan Allah bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan kebaikan. Lalu apa saja yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita? Tuhan akan mempersiapkan kekekalan. Saudara-saudara, Tuhan mau supaya kita mengerti sesuai dengan firman-Nya yang baru kita baca di ayat 11. Tuhan mau supaya kita mengerti. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi apapun bentuknya permasalahan, apapun bentuknya persoalan, apapun bentuknya kesulitan,
dan keterpurukan yang kita alami saat ini, semua seizin Tuhan. Semua seizin Tuhan. Dan janji Tuhan untuk memulihkannya, memberi masa depan yang penuh harapan. Kita sudah mengalami saat ini hal yang tidak menyenangkan bagi semua umat-umat Allah. Khususnya dalam hal ibadah yang dibatasi. Kalau dulu kita berpikir hanya kita orang percaya yang mengalami penganiayaan dalam hal ibadah. Tetapi sekarang semua mengalami. Berapa ratus negara yang mengalami seperti yang kita alami juga di Indonesia saat ini. Tapi apakah itu akan berkelanjutan sampai tidak tahu waktunya? Tuhan sudah berjanji, apapun permasalahannya yang kita alami, tentunya Tuhan akan memberikan pemulihan. Ada istilah, kalau ada puasa tentu ada lebaran. Ada bukanya. Kok ada sakit, ada kesembuhan. Ada kesusahan, ada juga sukacita. Ini janji Tuhan. Bukan PHP atau pemberi harapan palsu. Ini adalah janji Tuhan. Kata orang dunia. PHP. Artinya itu pemberi pengharapan palsu. Pemberi harapan palsu. Tapi bagi Tuhan memberi harapan pasti. Ya. Di dalam Tuhan Yesus tidak ada istilah mungkin atau barangkali atau andai kata dan seumpamanya atau misalnya. Ini biasanya dikatakan bagi orang yang ragu-ragu. Mungkin andai kata misalnya seumpama. Ya. Barangkali. Semoga. Nah, ini tidak punya kepastian. Tapi dalam Tuhan selalu ada kepastian. Itulah yang Tuhan mau supaya kita mengerti. Dalam Tuhan itu pasti ada kepastian. Bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, sukacita di dalam kekekalannya. Ini janji Tuhan. Janji kepada setiap orang percaya. Itulah yang Tuhan kehendaki supaya kita mengerti. Tuhan tidak minta macam-macam supaya kita mengerti apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan sendiri. Jika terjadi pergumulan dalam kehidupan kita, berarti kita harus mengerti ada rencana Tuhan yang indah bagi kita. Jadi jangan kita berkeluh kesah lagi. Kenapa Tuhan harus terjadi semua ini? Pakailah kata-kata positif. Karena hidup dan mati seseorang terletak di lidahnya. Bagi mereka yang sering menggemakan, dia akan memakan buahnya. Itu di dalam Amsal 21 ayat 18 ya. Jadi kita harus tahu perkataan positif ini yang Tuhan kehendaki. Supaya kita mengerti. Kita tahu. Di balik semuanya pergumulan yang kita alami. Ada satu rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupan kita. Yang Tuhan sudah siapkan. Yang keempat. Tuhan mau kita mengandalkannya. Bapak Ibu jemaat yang saya sangat kasihi. Sebagai umat-umat pilihan Allah. Tuhan mau saat kita mengalami pergumulan. Saat kita mengalami persoalan. Mintalah hikmat dari Tuhan Yesus melalui doa-doa kita. Minta hikmat kepada Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang dapat menolong setiap permasalahan, persoalan bagi tiap-tiap manusia yang dialaminya. Andalkan Tuhan di atas segala sesuatunya. Andalkan Tuhan. Sebab hanya Tuhan Yesus yang dapat memampukan kita melewati semua persoalan yang ada. Tidak ada yang dapat menolong kita. Apalagi dalam keadaan sekarang. Ya, banyak orang meramalkan
Oh, virus ini akan selesai total, ya. Pokoknya bulan Maret sudah bersih, gak usah takut. Nyatanya meleset. Ada yang berkata ini suatu hukuman dari neraka untuk manusia. Ini juga meleset. Saya percaya dengan adanya virus COVID yang terjadi ini, ada sisi positif dan negatifnya. Tapi marilah kita melihat di sisi positifnya. Saya tetap bersyukur. Saya tetap menyatakan syukur yang luar biasa kepada Tuhan. Memang secara lahiriah kami ini disiksa, tidak dapat beribadah bersama-sama. Tetapi di lain sisi kami bersuka cita karena dengan adanya COVID-19 ini mengingatkan kepada setiap kita masing-masing umatnya. Jangan memvonis atau menghakimi orang lain ini sebagai hukuman. Kalau dihukum semua kita juga dihukum. Berapa negara yang dihukum? Kurang lebih 200 berapa ya? 216 atau berapa itu ya? Kita semua dihukum. Ayo dengan adanya COVID yang sudah melanda di dunia ini, kita bersama-sama, kita datang kepada Tuhan, kita perbanyak berdoa, banyak bersekutu dengan Tuhan secara pribadi dan juga di dalam keluarga. Ini akan lebih enak. Kita berdoa, kita mengintrospeksi diri kita. Kenapa terjadi ini? Oh, ini sebagai peringatan bagi saya. Dulu waktu dibebaskan beribadah, saya juga suka main-main di dalam waktu ibadah. Kadang saya ke gereja, kadang juga tidak. Padahal sudah dikasih jadwal dalam pelayanan, saya juga bermain-main. Sekarang rindu semua untuk melayani, tapi gereja tidak bisa mengadakan ibadah, ditutup. Nah, ini introspeksi diri masing-masing. Saya pun demikian, saya introspeksi. Saya lebih senang saat-saat seperti ini. Banyak hal yang saya dapatkan waktu saya bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Banyak hal. Oh, ini maksud Tuhan. Oh, ini maksud Tuhan. Oh, ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan kehendaki. Ini yang Tuhan tidak suka. Jadi belajar. Masing-masing belajar. Ya. Janji Tuhan ya dan amin. Hanya Tuhan Yesus yang dapat memampukan kita melewati semua persoalan yang ada. Saya sekarang ada pada saat ini, dilihat oleh saudara semuanya. Ini juga karena kemampuan, kekuatan dan juga pemeliharaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan saya untuk melewati masa-masa seperti sekarang. Ya. Kita harus belajar dan mengerti bahwa kemahakuasaan Allah telah mengerjakan semua persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Semuanya Tuhan yang menyelesaikan, bukan orang lain. Tidak ada satu pakar pun yang hebat sekarang yang berani berkoar-koar bahwa saya bisa menyelesaikan masalah COVID ini yang terjadi di dunia. Negara yang maju juga angkat tangan. Semuanya Tuhan izinkan terjadi. Untuk apa? Untuk melihat kita. Bisakah kita mengerti? Bisakah kita memahami apa yang Tuhan kehendaki di dalam pergumulan kita ini? Kalau kita ada sebagaimana kita ada, berarti sudah terlalu banyak yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Kita masih utuh. Di tiap-tiap keluarga semua masih utuh. Saya mohon Tuhan tolong kasih utuh kami semuanya. Jangan ada satu Tuhan Yesus. Sampai jujur saya berkata, biar yang sudah tua-tua saya berdoa. Supaya tetap Tuhan kasih panjang umur. Supaya jangan terjadi sesuatu pada saat ini Tuhan. Saya berdoa. Saya kadang bilang Tuhan ampuni hamba. Tapi saya harus berdoa. Karena aku tidak demikian, kasihan.
Bapak Gembala juga sudah tua. Tidak boleh didampingin oleh banyak orang. Kalau ke pemakaman harus pakai APD, itu tebelnya berapa pelapis itu? Apa enggak tambah sesak? Sedangkan Bapak Gembala juga sudah lanjut usia. Tidak boleh banyak orang yang ikut. Tidak boleh didampingin oleh majelis-majelis. Satu-satunya jalan adalah kita berdoa supaya tetap utuh tiap-tiap keluarga ini. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Dan jangan ada satu orang pun yang berputus asa sehingga mereka berani mengambil satu cara yang nekat bunuh diri. Wow, ini tambah gawat ini. Maka kita berdoa supaya Tuhan kasih kemampuan, Tuhan kasih kekuatan. Jadi andalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Yeremia pasal 17 ayat 7, ini ayat mas saya ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Ini ayat andalan saya, yaitu ayat mas saya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Kita nggak kecewa. Kalau kita menaruh harapan kepada manusia, kita bakal kecewa. Ya, karena manusia itu suka berubah-ubah pikirannya. Hari ini dia kelihatan baik, besok dia tidak baik, karena situasi kondisi yang mempengaruhi kehidupannya. Tapi kalau kita menaruh harapan kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita tidak akan pernah kecewa. Mari kita selalu bertekun dalam doa dalam menghadapi pergumulan hidup. Bertekun dalam doa untuk menghadapi pergumulan dalam hidup ini. Dan percayalah, Tuhan Yesus sudah menyiapkan berkat yang terindah di akhir penderitaan kita. Di belakang salib ada mahkota. Jadi jangan takut. Kita tidak perlu menonjolkan diri. Kita tidak perlu show offers. Ya. Orang bilang kok di belakang salib bagaimana? Itu kan banyak tulang-tulang penderitaan. Tapi di situ Tuhan menyediakan mahkota bagi kita. Mahkota kehidupan. Jadi tidak usah takut. Kalau saat ini kita seolah-olah kita menderita. Kita susah. Kita mendapat kesulitan. Percayalah. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan ada senantiasa bersama dengan kita. Ini janji Tuhan. Sebagai kesimpulan, kapan terakhir kali saudara merasakan bahwa Tuhan mengizinkan pergumulan itu terjadi di dalam kehidupan saudara? Jadi kapan terakhir kali saudara merasakan bahwa Tuhan mengizinkan pergumulan itu terjadi di dalam kehidupan saudara? Dan yakinkah saudara bahwa Tuhan merencanakan rancangan damai sejahtera sukacita melalui pergumulan tersebut? Apakah kita yakin? Mengapa kita harus yakin? Sebab pergumulan yang terjadi, kita harus mengerti bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan yang mendatangkan kebaikan. Amin. Jadi kita gak usah takut. Kapanpun kita mengalami masalah persoalan, tapi kita harus yakin bahwa di balik semua itu ada rencana Tuhan, rancangan Allah yang baik buat kita. Tidak usah takut, Bapak Ibu Saudara yang saya sangat kasihi. Tuhan itu sungguh sangat baik. Sesuai dengan tema yang saya berikan. Pergumulan terjadi supaya kita mengerti. Supaya kita mengerti apapun yang terjadi. Saya percaya firman Tuhan sangat menjadi berkat bagi kita semuanya. Marilah kita andalkan Tuhan di atas segala sesuatu, karena tidak ada siapapun dapat menolong kita. Hanya kekuasaan Allah saja yang menjadi
perisai dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang baru kami dengar. Firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia. Tanamkan, ukirkan dalam hati pikiran kita masing-masing. Jadikan rema dalam kehidupan kami. Berkatilah semua keluarga jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi. Buat keperluan dan kebutuhannya, Engkau cukupkan. Yang sakit disembuhkan, yang mengalami kesesakan diberi kelegaan, yang bimbang diteguhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Memberkati juga pemimpin-pemimpin kami. Mulai dari pucuk pimpinan yang tertinggi sampai kepada RT, RW dan orang-orang sekitar kami takut akan Engkau. Tetap sehat, semangat agar dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik sesuai dengan rencananya. Dipulihkan ekonomi dan kesehatan bagi negeri kami. Dan memberkati setiap kota di mana kami tinggal, sebab kesejahteraan kota menjadi kesejahteraan bagi kami semua. Memberkati perlindungan yang ekstra buat gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi ini, juga umat-umat Tuhan yang beribadah kepadamu, dan juga hamba-hambamu yang melayani Engkau. Kiranya Roh Kudus senantiasa memimpin setiap kehidupan kami. Diberkatilah semua yang menonton video ini sampai selesai. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Sebelum saya mengakhiri ibadah ini, mari kita mengangkat tangan dan terimalah berkat dari Tuhan. Berkat Tuhan dicurahkan bagi kita semua saat ini. Terimalah damai sejahtera anugerah rahmat dari Allah Bapa di dalam cinta kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus, beserta persekutuan Roh Kudus mengawali, menyertai, melindungi dan memberkati kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan seluruh doa-doa kami. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap sehat. Ini doa harapan kami. Amin.